Fitri yang melihat kedatangan mertuanya itu sangatlah terkejut dan ketakutan. Melihat kedatangan mertuanya, raut wajah Fitri sangat ketakutan. Dia memundurkan langkahnya ketika mertuanya perlahan maju mendekatinya. Bahkan, si mertua mencoba untuk menyentuh tubuh Fitri. Fitri yang ketakutan, tiba-tiba berteriak minta tolong. Di saat itu suaranya sangat keras. Dan, Bari yang melihat menantunya terus-terusan berteriak, membuat dia panik, tiba-tiba bergegas ke dapur untuk mengambil sajam sobat. Setelah mengambil sajam, Bari menuju ke kamar itu lagi. Tanpa berpikir panjang, Bari pun segera mendorong tubuh Fitri ke kasur dan menindih badan Fitri. Lalu, dengan segera Bari menutup mulut Fitri dan memberikan sajam itu ke leher Fitri. Alhasil Fitri pun menghadap Tuhan yang Maha Kuasa. Halo Sobat Kisah Nyata, apa kabarmu? Kisah nyata hari ini berasal dari Jawa Timur. Cerita ini masih hangat diperbincangkan di tanah air, di mana ada seorang menantu yang hidup bersama dengan suami dan juga ayah mertuanya di satu atap yang sama. Dan ayah mertuanya ini sudah kehilangan istri sejak 10 tahun yang lalu, dan semenjak anaknya menikah, ada rasa ketertarikan si mertua ini terhadap menantunya. Hingga tiba-tiba, pada suatu hari, ketertarikan si ayah mertua terhadap menantunya malah berubah menjadi sebuah musibah yang sangat mengerikan. Bagaimana cerita selengkapnya? Mari kita simak di kisah nyata. Sobat Kisah Nyata, inilah kisahnya. Di suatu daerah, tepatnya Dusun Blimbing, Desa Parrejo, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur. Ada seorang perempuan yang bernama Fitri, yang berusia 23 tahun. Orang tua Fitri bekerja sebagai kepala sekolah dan juga guru di salah satu SMP di daerah Kalibokor. Dari pekerjaan kedua orang tuanya itu, kehidupan keluarga Fitria bisa dikatakan berkecukupan. Sehingga kedua orang tuanya mampu menyekolahkan Fitri sampai pendidikan tinggi di salah satu perguruan tinggi swasta di Surabaya. Tepatnya di Universitas Terbuka Surabaya. Fitri ini dikenal dengan sosok yang pendiam, tidak neko-neko, dan jauh dari pergaulan yang tidak baik. Pada awal tahun 2023, saat itu Fitri statusnya masih seorang mahasiswi semester 3, jurusan akuntansi. Lalu tiba-tiba, ada bibi Fitri yang merupakan adik dari ibunya, datang ke rumah, lalu mengobrolah mereka berdua. Di tengah obrolan itu, entah ada berita apa, bibinya ini ingin menjodohkan Fitri ke seorang pria. Lalu ibu Fitri mengobrol dengan suaminya, setelah beberapa waktu, dapatlah izin dari sang suami untuk menjodohkan Fitri. Kemudian ibu Fitri yang bernama Nurul ini, tanpa basa-basi berbicara dengan Fitri, bahwasanya ia akan dijodohkan dengan seorang pria. Namun sobat, sebenarnya pada saat itu, ibu Fitri belum pernah bertemu dengan calon menantunya. Dia hanya tahu dari cerita adiknya. Dia juga percaya-percaya saja, tanpa mencari tahu terlebih dahulu, bibit bobot dan bebet si calon menantunya. Pada saat itu, Fitri yang mendengar keinginan ibunya tersebut, sontak membuat dia kaget bukan kepalan, dikarenakan Fitri ini masih menempuh pendidikan tinggi, alias kuliah. Fitri juga sebenarnya belum ada niat untuk membangun rumah tangga. Namun sobat, setelah mereka berdua mengobrol secara mendalam, pada akhirnya Fitri memilih dan memutuskan untuk menerima perjodohan yang dilakukan oleh kedua orang tuanya. Pada akhirnya, perjodohan itu pun berhasil dilakukan antara Fitri dan suaminya yang bernama Ipul. Mereka melangsungkan pernikahan pada bulan Mei tahun 2023 dengan resepsi yang digelar cukup sederhana. Lalu singkat cerita, setelah menikah Ipul membawa Fitri ke kediaman orang tuanya di Dusun Blimbing, Desa Parrejo, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur. Singkat cerita tak tunggu waktu lama, setelah pernikahan itu Fitri pun hamil. Dia akan segera punya anak,
dan kabar itu dia sampaikan kepada sang suami. Pada saat itu, Ipul sangatlah senang mendengar berita tersebut. Dia berjanji kepada istrinya untuk bekerja 2 kali lipat lebih keras, agar bisa menabung untuk menyambut kelahiran calon anak pertama mereka. Dan di saat itu semenjak Fitri hamil, Ipul merasa memang banyak sekali kebutuhan rumah yang harus dipenuhi. Ternyata kebutuhan ini berdampak kepada penghasilan Ipul yang memang tidak seberapa sebagai pedagang cilok keliling. Dia juga mulai jarang berbagi kebutuhan kepada ayahnya yang pengangguran. Lalu pada suatu hari, karena sudah sangat butuh uang, akhirnya Fitri memberanikan diri untuk melakukan video call dengan ibunya untuk menjual TV. Dari hasil penjualan itu, Fitri berencana untuk membeli sepeda motor. Di saat itu, ibunya merasa kalau semua ini salah ibunya yang sudah menjodohkan dia. Jadi, mau tidak mau, sang ibu mencoba untuk memperbaiki semua kesalahan tersebut dan mengatakan kepada sang ayah bahwa membeli saja TV tersebut agar bisa membantu Fitri. Lalu di sisi lain, sang suami merasa tidak enak pada ibu mertuanya dan juga dia memiliki rasa tanggung jawab pada istrinya. Apalagi di saat itu, istrinya sudah hamil 6 bulan dan mau masuk ke 7 bulan mendekati hari kelahiran. Kondisi tersebut membuat Ipul bermikir dan akhirnya dia mencari-cari cara agar bisa dapat pekerjaan. Ipul ini sebenarnya sudah berusaha mencari kerja. Dia juga sudah mengirimkan lamaran kerja sejak lama sobat. Kemudian pada tanggal 31 Oktober tahun 2023, Ipul akhirnya mendapatkan panggilan dari salah satu perusahaan untuk datang interview kerja. Berita bahagia ini disampaikan kepada istrinya dan dia mengatakan dia akan berangkat pagi hari untuk melakukan interview. Di saat itu Fitri mendengar kabar tersebut sangat senang sekali. Dia melepaskan kepergian suaminya di pagi hari dengan doa-doa yang sangat tulus. Berangkatlah Ipul ke perusahaan itu, sedangkan Fitri yang tengah mengandung ini ditinggalkan oleh sang suami di rumah, beserta dengan ayahnya yang bernama Bari. Pada saat itu, tidak ada rasa cemas apapun di dalam benak sang suami, karena seperti biasa, ketika dia berjualan cilok, dia meninggalkan istrinya bersama ayahnya di rumah tersebut. Lalu, seperti biasa, setelah Ipul berangkat untuk interview, Fitri ini melakukan aktivitas sehari-harinya, seperti menyapu, mengepel, mencuci dan sebagainya. Tak lama kemudian, Fitri merasa capek, dia pun memutuskan untuk istirahat. Pada akhirnya, Fitri pergi ke kamar mandi untuk mandi. Kebetulan sobat, kamar mandi di rumah itu berada terpisah dari rumah. Jadi, Fitri harus keluar dulu, baru bisa ke kamar mandi. Dan setelah mandi, Fitri harus melewati ruang tamu dulu, barulah bisa masuk ke kamarnya. Dan ketika itu, kebetulan mertuanya berada di ruang tamu, yang mana setelah Fitri mandi, ternyata mertuanya ini melihat dan memperhatikan tubuh Fitri dalam kondisi pakaian yang minim dan juga basah. Lalu, entah apa yang ada di pikiran Bari, alias mertua Fitri, di saat itu tiba-tiba dia merasa sangat nafsu melihat menantunya itu. Dia ingin sekali melampiaskan nafsunya kepada menantunya. Dan, tanpa pikir panjang, dia pun berjalan dan masuk dengan lancang ke kamar anak dan menantunya tersebut. Fitri yang melihat kedatangan mertuanya itu, sangatlah terkejut dan ketakutan. Melihat kedatangan mertuanya, raut wajah Fitri sangat ketakutan, dia memundurkan langkahnya ketika mertuanya perlahan maju mendekatinya. Bahkan, si mertua mencoba untuk menyentuh tubuh Fitri. Fitri yang ketakutan, tiba-tiba berteriak minta tolong, di saat itu suaranya sangat keras. Dan, Bari yang melihat menantunya, terus-terusan berteriak, membuat dia panik, tiba-tiba bergegas ke dapur, untuk mengambil sajam sobat. Setelah mengambil sajam, Bari menuju ke kamar itu lagi, tanpa berpikir panjang Bari pun segera mendorong tubuh Fitri ke kasur, dan menindih badan Fitri. Lalu, dengan segera Bari menutup mulut Fitri, dan memberikan sajam itu ke leher Fitri. Alhasil Fitri pun menghadap Tuhan yang Maha Kuasa. Lalu tiba-tiba, setelah melakukan aksinya itu, si mertuanya sadar, dia telah menghabisi nyawa Fitri, seketika dia takut, dan menyesal, atas apa yang telah dia lakukan.
Sesaat setelah melakukan aksinya tersebut, si mertua tidak langsung kabur. Dia hanya mengunci pintu kamar dan sambil meratapi perbuatannya. Di sisi lain, Ipul diterima bekerja di perusahaan yang ia lamar. Ia pun bergegas pulang untuk mengabari sang istri. Sesampainya di rumah, dia hanya melihat sang ayah. Ipul pun menanyakan keberadaan Fitri. Di saat itu sang ayah tidak menjawab pertanyaan Ipul. Ipul yang tidak curiga, dia memutuskan menuju kamar. Saat Ipul membuka pintu, betapa terkejutnya melihat keadaan sang istri. Di saat itu, sang istri tergeletak di kasur dengan bersimbah cairan merah yang berasal dari lehernya. Atas kejadian itu, membuat geger masyarakat setempat, di mana ada ibu muda hamil 7 bulan yang disikat habis oleh mertuanya. Sobat, inilah cerita hari ini. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Sesungguhnya, Allah mencintai orang-orang yang bertobat. Baik sobat, sampai di sini kisah nyata hari ini. Bagikan cerita ini ke keluarga kalian, agar mereka tahu juga bahwa kisah ini ada di kehidupan kita.